Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emilia Story. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Ini mohon maaf ya agak berisik karena azan lagi konser guys. Nah oke, kita lanjutin lagi video vlog umroh yang berikutnya. Setelah di video sebelumnya itu aku tunjukin ke kalian gimana caranya untuk umroh kedua atau ketiga tanpa travel. Bagi kalian yang mau ambil mikot sendiri di mana dan gimana caranya, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya ya. Nah di video kali ini aku mau ajakin kalian city tour mendatangi beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Makkah. Salah satunya adalah Jabal Nur dan juga yang terbaru ada Museum Al-Maudi Mekah. Nah untuk kalian yang penasaran seperti apa nanti kita kesananya, terus nanti di sana ada apa, kalian stay tune ya. By the way, untuk kalian yang belum subscribe, boleh ya di subscribe dulu karena subscribe adalah gratis dan juga bisa membantu mendukung channel ini untuk bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa juga kalian boleh banget untuk share semua video yang ada di YouTube channel aku ini ke semua sosial media kalian. Siapa tahu aja ada yang lagi butuh informasi tentang Abu Dhabi, Dubai, UAE, terus juga tentang umroh mandiri yang sekarang ini lagi aku upload lagi video-videonya. Terus juga boleh ya komen bagi kalian yang mau ngasih masukan atau bagi kalian yang mau request juga bikin video tentang apa atau tempat apa lagi yang harus kita datengin untuk di review mungkin, atau tempat bersejarah apa yang mungkin kalian pengen lihat supaya bisa jadi masukan untuk kita dan insya Allah bisa kita bisa kita realisasikan. Nah oke, kita lanjut aja ya. Nah, salah satu kelebihan umroh mandiri ini juga kita bisa fleksibel atur jadwal yang kita mau. Nah, dan ini juga kita di hari ketiga ya, kalau nggak salah hari ketiga atau hari kedua gitu ya. Hari ketiga ini kita mutusin untuk berkeliling-keliling kota Mekah supaya ada satu momen juga sebelum bulan puasa ya ini tentunya. Jadi pengennya ngasih tahu anak-anak ini loh Jabal Nur, ini loh Jabal Thur, ini loh tempat bersejarah yang Rasulullah dulu pernah ada kisahnya di sini gitu, sambil storytelling buat anak-anak juga biar ngasih kenang-kenangan ke mereka kalau mereka dulu pernah kesini dan pernah mendatangi tempat-tempat yang menjadi tempat sejarah Rasulullah SAW. Nah sekarang kita mau bukan persiapan sih ya, ini sekarang kita lagi mau on the way. Setelah dari Jabal Thur kita akan menuju ke Jabal Nur, dimana posisinya itu kurang lebih sekitar 15 menitan atau ya pokoknya kurang dari 20 menit deh ya sampai ke Jabal Nur. Nah oke, seperti yang tadi aku bilang, ini kita city tour Makkahnya sebelum bulan Ramadan ya guys. Jadi karena tadi belum sarapan, kita nemu toko fresh juice gitu. Jadi kita rencananya mau beli jus dulu di sini. Nah untuk harganya sendiri ini tergolong murah sih ya. Harganya cuma 5 realan aja. Itu dapatnya satu cup yang besar kayak gini. Dan kita di sini beli watermelon juice, terus ada juga orange juice, terus ada juga mango sama aku lupa nih. Ya pokoknya anak-anak suka. Terus juga lumayan buat ganjal perut karena kita belum dapetin toko yang bisa kita beli makanannya untuk breakfast kita. Tadi sempat datang ke kedai burger gitu ya, siapa tahu ada burgernya gitu kan, anak-anak pengen burger atau french fries gitu. Ternyata belum buka, jadi kita beli kayak satu gorengan gitu, nggak tahu namanya apa. Untuk tesnya sih aku kurang cocok ya karena kayak kebanyakan daun-daunan yang tidak familiar di lidah Indonesia, jadi yang ngabisin suami aku. Terus juga Arzan nggak tahu deh nih karena lapar kali ya guys. Nah oke, kita lanjut lagi. Turn right onto Hussein Sirhan. Jadi di situ banyak banget orang yang naik ya teman-teman ke atas jabalnya. Nah teman
teman-teman, jadi ini adalah Jabal Nur, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Yang di atasnya itu ada Gua Hira gitu ya. Nah, kalian bayangin deh, setinggi ini dulu Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha naik ke atas setiap beberapa hari untuk ngasih makanan ke Rasulullah. Masya Allah. Ini kita kalau mau naik. Nah, setelah parkir, kita cari tempat atau spot yang bisa melihat dengan langsung dari dekat si Jabal Nurnya ini untuk memberikan informasi ke anak-anak, untuk ngasih tahu sejarahnya anak-anak, dan juga bikin sedikit video untuk kenang-kenangan nantinya mereka, supaya mereka bisa lihat bahwa mereka pernah datang ke tempat bersejarah ini. Dan tentunya kita niatkan juga untuk berziarah menapak tilas kehidupan Rasulullah pada zamannya, supaya Allah memberkahi kita dan bisa mengambil pelajaran ibroh dari apa yang menjadi story atau cerita di tempat ini ya teman-teman. Ya Allah, bismillah, ayo kita coba mendekat ya. Dan kabarnya kita tidak disyariatkan untuk mendaki dan sholat di tempat ini, atau mengambil kayak pepohonan yang ada di situ atau batu-batuan yang ada di situ untuk mendapatkan berkah niatnya atau apapun itu, karena memang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita kesini cuma mau ziarah aja ke tempat yang dulunya menjadi tempat turunnya wahyu pertama, yang menjadi tempat Rasulullah juga banyak-banyak beritikaf pada zaman beliau hidupnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya tulisan atau himbauan, ada juga dalam bahasa Indonesia yang ya kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Memang dari pemerintahan sini pun tidak dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang seperti di tulisan itu tadi. Oke, kita lanjut lagi setelah selesai ziarah ke Jabal Nur. Saat ini aku akan menuju ke Museum Al-Amaudi Mekah, sekitar 20 menit dari Jabal Nur ya. Karena ini tuh nggak balik lagi ke hotel gitu teman-teman. Jadi langsung aja dari sini, langsung jadi dari Jabal Tur langsung ke Jabal Nur. Jadi dari Jabal Nur langsung ke Museum Al-Amaudi Mekah ini. Nah, ini dia tempatnya. Alhamdulillah kita udah sampai. Setelah beberapa kali kita lumayan agak nyasar di bawah si maps-nya ini ya. Di sini banyak banget jamaah umroh dari Malaysia dan Indonesia, karena memang yang bikin viral dari mereka deh ini kayaknya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ke dalam ya. Yuk, bismillah yuk. Nah, ini setelah kita masuk pintu utamanya, kita akan disuguhkan dengan pemandangan sumur pada masa dahulu kala. Dan mohon maaf, ini aku pengambilannya tidak landscape, kameranya aku lupa untuk YouTube ya. Aku cuma ngambilnya yang tegak lurus vertikal kayak gini aja. Mohon maaf ya teman-teman kalau tidak berkenan atau tidak nyaman untuk nontonnya. Nah, ini dia di dalam dari Museum Al-Amaudi Mekah ini. Di sini kita bisa lihat semua pernak-pernik yang ada pada zaman dahulu kala orang Arab pakai, dari mulai alat-alat masak, cangkir-cangkir, terus juga ya seperti inilah ya. Dari mulai tempat susunya mereka, terus di sini juga ada mainan apa ini namanya gundu ya. Terus juga ini lampu-lampu Arab zaman dahulu. Terus ada juga apa ini? Oh, kayak warung-warung gitu ya guys. Tuh ada timbangan. Timbangannya pakai kayak gini. Aku juga sempet sih ya waktu aku kecil pakai timbangan seperti itu. Maksudnya dulu aku juga pernah beli di warung yang mereka pakai timbangannya seperti itu. Dan juga di sini kita ditunjukin alat untuk ngegiling apa gandum gitulah ya. Terus ini juga untuk bahan bakar, kayu bakar, motong-motongnya. Dan ini kita akan masuk ke dalam museum yang
nantinya akan banyak juga tempat-tempat atau sejarah-sejarah yang bisa kita belajar di dalamnya. Oke. Nah, ini penampakan dalamnya, ada foto-foto Saudi Arabia pemerintahannya dari zaman dahulu kala gitu ya. Terus di sini juga ada foto-foto presidennya Saudi Arabia. Di sini juga ada Al-Qur'an yang zaman dahulu kala. Terus juga ada kunci Ka'bah replikanya ya teman-teman. Terus juga ada kiswah Ka'bah, replika kiswah Ka'bah. Pokoknya di sini semuanya replika ya. Ini Hajar Aswad, itunya tempatnya gitu ya. Nah, ini Hajar Aswadnya. Terus di atas sana ada foto-foto zaman Arab zaman dahulu kala. Nah, ini juga mereka pakai untuk menghidangkan minuman pada zaman dahulu kala. Ini ada replika talang emasnya Ka'bah Al-Musyarrifah. Terus juga pokoknya kalian bisa lihat ya, di sini ada ada barang-barang bersejarah yang mungkin tadinya kita belum tahu, sekarang jadi tahu gitu ya. Ini ada pedang juga. Untuk masuk ke museum ini dan bisa menikmati semua fasilitas yang ada dan melihat sejarah-sejarah Arab pada zaman dahulu, bayar nggak sih bun? Jawabannya adalah it's free ya teman-teman, it's free. Ini akhirnya diarahin sama abang-abangnya untuk foto di atas unta, dan ini pun free, nggak ada pungutan biaya. Dan ini salah satu kayak petugas sana yang langsung ngajak kita untuk tur seluruh museum ini. Dan ini pun terakhirnya setelah aku tanya berapa untuk semua yang udah dia lakuin jadi tour guide kita selama di dalam museum ini ya. Dan dia bilangnya nggak usah bayar, ini for free aja. Yang penting kamu nanti yang penting kita happy di situ, dan kita juga boleh nge-share ke sosial media kita tempat ini gitu kan. Mereka kasih kontaknya juga. Dan pokoknya kalau kalian ke sana wajib banget ketemu sama seorang laki-laki yang dari Pakistan itu ya. Dia Masya Allah baik banget. Bapak-bapak yang menjadi tour guide kita selama kita di museum itu. Di sana juga ada yang jual pop mie 5 realan aja udah bisa diseduh juga. Terus nanti kita setelah keliling-keliling museum itu, setelah selesai akan dikasih minum. Dan selama keliling di museum itu, si bapak yang penghantar kita tadi akan menjadi fotografer kita teman-teman, dan it's for free. Cuma kan kita nggak enak ya, pada akhirnya nanti kita ya tetap aja sih beli beberapa macam yang ada di shopnya mereka, dan juga ngasih tips ya tentunya. Semoga kalian dimurahkan rezekinya kalau kalian mempermudah pekerjaan orang lain dan memberikan sedikit kayak apresiasi untuk mereka supaya mereka lebih semangat lagi mengembangkan usaha mereka di bidang museum ini mungkin ya. Apa sih gue ngomongnya? Ya udah, oke, kita lanjut aja perjalanan kita next guys. Nah, oke, di sepanjang perjalanan menuju kita kembali ke Masjidil Haram, di sini banyak para penduduk lokal yang jualan semangka. Kalian bisa lihat ya, itu semangka di pinggir jalan guys. Berapa harganya aku nggak tahu, karena saat itu aku nggak tahu kalau itu tuh semangka. Aku pikir itu tuh labu, jadi kita nggak beli deh, kita nggak berhenti gitu ya. Kalau tahu itu semangka, pasti aku akan minta berhenti dan cobain semangka lokal sininya gitu ya. Nah, oke, selesai dari sini kita akan kembali ke Masjidil Haram, maksudnya daerah Masjidil Haram. Nah, ini bonusnya sedikit dan ini juga gratis ya guys, nanti dipakein kayak baju-baju adat orang Arab dahulu kayak gitu. Terus banyak properti yang bisa kita pakai di museum tadi itu. Jangan lupa untuk berkunjung ke sana kalau kalian pergi ke Mekah ya. Nah, ini udah mulai mau memasuki gerbang kota suci Mekah, karena perbedaan antara tanah haram dan tanah halal itu di sini ada beberapa spot ya, maksudnya ada beberapa daerah yang dibatasin memang, karena tidak semua daerah Saudi Arabia itu merupakan tanah haram. Dan kalau di tanah haram itu berlakulah segala macam kelipatan dalam beribadah, juga kelipatan dalam berbuat dosa tentunya. Jadi mesti harus bisa-bisa jaga diri ya teman-teman. Nah, ini dia jembatan
Quran yang ikonik dari kota Makkah Al Mukarramah. Semoga kalian yang nonton video ini bisa segera ke sini ya teman-teman semuanya ya. Untuk kalian yang udah pengen banget umroh atau haji, yuk bismillah, yuk kuatin tekad. Terus kalian juga boleh kok jual emas yang sebagai tabungan kalian untuk pergi haji atau umroh ya teman-teman, karena kita kan beli emas itu memang buat nabung ya. Nah setelah uangnya cukup ya kalian pergunakanlah untuk hal-hal yang memang Allah ridhoi. Insya Allah itu tuh akan diganti sama Allah berkali-kali lipat. Dan kita belum tentu tahu kan umur kita sampai mana. Selagi ada kesempatan, selagi ada jalan, ya udah bismillah aja pergi ke tanah suci, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita ya teman-teman. Oke, ya jadi sepertinya video kita kali ini cukup sampai sini aja. Video berikutnya adalah perjalanan kita menuju Madinah, dan mungkin akan satu paket include ya umrah selama di Madinah gitu ya. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga Allah segera sehatkan, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang membawa berkah, diampuni dosa-dosa kalian semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Dan apa kabar puasanya nih teman-teman, masih ada yang full puasanya atau udah ada yang bolong? Terutama untuk wanita-wanita ya, udah ada yang kedatangan tamu bulanan atau belum nih? Jangan lupa tetap semangat untuk beribadah, karena kita nggak pernah tahu Ramadan ini Ramadan yang terakhirkah untuk kita, masih bisa akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Dan sebenarnya yang mengingatkan pun ini masih banyak banget dari kekurangan dan dosa-dosa. Semoga Allah ampuni, semoga Allah mudahkan hati kita dan mudahkan jasad kita untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya beribadah kepada Allah ini bukan karena kita mampu atau kita mau ya, tapi karena Allah mengizinkan dan menggerakkan kita untuk beribadah dan beramal kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia serta di akhirat. Dan ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di like, dan jangan lupa juga untuk di share ke semua sosial media kalian. Semoga ada salah satu yang melihatnya bisa menjadi bermanfaat untuk mereka, dan insya Allah pahalanya pun akan untuk kalian juga gitu ya, karena kita kan menebar hal-hal yang positif ya, menebar hal-hal yang informatif. Dan ya semoga kalian semuanya segera bisa ke Makkah Al Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Dan untuk kalian tahu juga ya, karena saat ini bagi kalian yang punya visa Europe atau visa Amerika, kalian bisa apply visa Saudi, visa turis Saudi. Jadi kalian nggak perlu pergi ke agent travel atau gimana-gimana. Kalian apply via online aja, masuk lewat websitenya Saudi. Terus kalian pilih deh tuh turis visa. Nah turis visa ini bisa kalian pakai untuk umroh dan haji. Masya Allah kan, nggak perlu lagi nungguin berapa lama tuh antrian haji ya. Tapi ini semua tentunya ada ininya ya, ada plus minusnya juga. Oke, sekali lagi thank you for watching. See you on next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya.